Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami sahabat privat Inggris. Alhamdulillah sekarang saya akan mencoba untuk membuat konten salah satu dari program sahabat privat ya, yang dimana di situ ada presentasi yang saya berikan. Setelah itu ada diskusi bersama expert dalam setiap materinya. Yang berikutnya kita ada social eksperimen, yang berikutnya juga ada games, dan yang terakhir ada challenge. Oke, kali ini saya akan mencoba social eksperimen. Bagaimana pendapat atau pandangan anak SMA zaman sekarang terhadap bahasa Inggris, atau kita akan kulik lebih dalam isi daripada pemikiran anak-anak kelas SMA tersebut. Apa pandangan mereka? Kita mulai ambil dari tingkatan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oke. Untuk hari ini, alhamdulillah saya kemarin berpikir bahwa akan datang gitu ya untuk social eksperimen, ingin bertanya nih kepada para pelajar dulu lah mungkin ya, baru nanti setelah kita sudah nanya pelajar, kita akan menanya pandangan orang tua nih dari sudut pandang orang tua. Oke, untuk itu kita kembali lagi, kita akan mencoba bertanya kepada anak tingkat kelas SMA mungkin ya, yang inteleknya sudah mulai ada gitu. Oke, jadi video kali ini akan membahas tentang sejauh mana pandangan anak SMA tentang bahasa Inggris di masa mendatang. Oke, untuk itu kami sudah mempersiapkan anak kelas SMA mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, dan inilah mereka. Yeay. Para Mas sedang bersama Kak Fahri. Oke. Kak Fahri kelas berapa nih, Kak? Kelas 10. Kelas 10. Oke, baik. Kelas 10 Farod ini bakal nanya di awal nih buat sebelum nanti nyari kelas 11 dan kelas 12 ya. Soalnya konten hari ini, konten kita saat ini yaitu ingin bertanya kepada sekelas anak SMA sejauh mana pandangan dia, pandangan mereka tentang bahasa Inggris. Insya Allah nggak banyak pertanyaannya, cuma ada 3. Oke, siap? Siap, baiklah. So, ke pertanyaan yang pertama nih Kak Fahri. Penting tidak bahasa Inggris menurut Kak Fahri? Ya, penting banget. Penting banget. Oke, terus coba mungkin bisa dijelaskan kenapa penting? Mungkin karena saya juga kalau penting itu masuk bahasa internasional ya. Betul Jadi, sekali. jika saya bisa kesempatan ke luar negeri, Amin. saya mungkin hanya perlu Inggris saja. Iya, bakal mudah lah kalian nanti udah punya modal buat keluar negeri. Masa kita keluar negeri cuma untuk diam? Oke, baik. Ada lagi? Oke, alhamdulillah. Next, pertanyaan yang kedua. Sejauh mana motivasi belajar bahasa Inggrisnya Kak Fahri nih? Apa yang membuat Kak Fahri termotivasi buat semangat belajar bahasa Inggris ya, Kak? Iya, saya sering lihat banyak orang yang pandai gitu ngomong bahasa Inggris. Menurut saya keren. Ya, keren yang lihat orang bisa bahasa Inggris. Kok bisa sih? Gue pengen bisa gitu ya. Masalah. Ada lagi motivasi selain dari melihat orang-orang sukses tadi yang bisa bahasa Inggris? Apa kira-kira yang membuat Kak Fahri termotivasi lagi? Sudah ya? Oke. Yang ketiga, kalau misalnya tadi sudah mempunyai jawaban penting banget bahasa Inggris, sejauh mana motivasi juga sudah terjawab. Sekarang para mau tahu usaha apa yang sudah Kak Fahri lakukan nih untuk bisa berbahasa Inggris? Enggak banyak. Banyak. Ya, Oke. ya, tidak setiap hari saya hafal Vocabulary dihafal setiap hari. Alhamdulillah. Kira-kira berapa tuh? Berapa vocabulary? Target mungkin sebulan 100. Bulanan. Wow, luar biasa. Bulanan. 1 bulan 100. 1 bulan ada 30 hari, berarti 1 hari kan tuh bisa ngapal berapaan? 1 hari 5 kayak gitu ya. Udah itu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Fahri. Alhamdulillah mengajar waktunya. Para Mas sudah sedang bersama Rais. Oke, Kak Rais. Kak Rais kelas berapa, Kak? Kelas 10. Oh, kelas 10. Oke, baik, kita ketemu yang kelas 10 nih. Seperti yang tadi ya Kak ya, teman-temannya sudah ditanya tentang 3 ini
soalnya yang Paramat pengen ulik dari setiap anak SMA tuh ini 3 pertanyaan ini gitu kan. Oke, sudah siap? Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu penting atau tidak nih bahasa Inggris menurut Kak Rais? Menurut saya ya penting banget sih. Banget ya. Oke. Alhamdulillah. Terus kenapa nih Kak? Bisa dijelaskan kepada kami? Soalnya kan gimana anak muda zaman sekarang tuh kalau chatan aja kan ada bahasa Inggris ya tuh, kayak misalkan Dicampur-campur ya. campur-campur misalkan lu lagi ngapain, gua OTW. Nah, kalau kita nggak tahu artinya kan malu. Kita Apa sih OTW ya? Tulis doang tapi nggak tahu artinya, malu gitu. Terus sama bahasa Inggris itu sebagai bahasa teknologi. Soalnya kalau di komputer, di game-game, Setuju. di sosial media itu pakai bahasa Inggris. Ya emang sih ada pengaturan bahasa Indonesia, tapi kan ya masa kalau bahasa Inggris yang gampang-gampang di sekitar aja nggak tahu kan malu. Mantap, setuju nih Kak. Ada lagi? Ya buat masa depannya sih, soalnya kalau boleh lihat sekarang tuh zaman sekarang produk-produk kita emang pakainya bahasa Inggris, produk elektronik, Dan lain sebagainya ya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Kak. Sejauh mana motivasi belajar Kak Rais nih dalam bahasa Inggris tentunya yang sudah ada di dalam diri? Warna sih pertama termotivasinya itu dari Umi Ana kan Masya Allah. Umi Ana kan pernah jadi guru bahasa Inggris juga di SMP. Jadi ya masa uminya bisa anaknya nggak bisa gitu. Iya, terpacu ya. Iya, terus sama buat kalau kan anak kan di pesantren nih kan, kalau misalkan kita dakwah nggak harus pakai bahasa Arab. Setuju. Misalnya kita pengen dakwah kan, kalau Arab mah udah banyak Islam, mau pengen dakwahin lagi kan. Masya Allah. Kita misalnya mau kayak Eropa, kita dakwah pakai bahasa Arab kan nggak nyambung. Kita harus pakai bahasa Inggris juga, sama ya kan sama buat kalau nonton film gitu. Jadi kalau filmnya misalkan seru tuh lagi trending, yang nggak ada subtitlenya, jadi nggak usah khawatir gitu. Ya, film subtitle kita nggak perlu lihat subtitle, sudah paham. Iya, Kembali lagi ke yang tadi, ketika antum jadi seorang orator, seorang pembicara atau orang speaker gitu ya. Jadi kita hanya merekam, atau mungkin ada yang telah merekam video kita menggunakan bahasa Inggris, itu bisa dilihat oleh seluruh negara, mereka akan paham karena kita berbicaranya dengan bahasa Inggris tadi, gitu ya kayak. Lagi itu untuk nambahin teman nggak harus di Indonesia, Nggak harus di Indonesia doang. siapa tahu kita ke luar negeri bisa dapat teman baru. Betul. Sama siapa tahu jodoh kita juga di luar negeri. Masya Allah. Ada keinginan jadi orang luar negeri? Mau sih orang Rusia. Orang Rusia, baik. Orang Rusia, sejarah yang mau nonton, silakan. Kak Rais sedang mencari orang Rusia. Oke. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Sejauh mana nih Kak Rais motivasi belajarnya dalam bahasa Inggris ya? Sudah ada usaha aja. Misalnya sih anak paling menghafal kata kerja sehari 10. Masya Allah. Yang penting kalau nggak bisa 10 sehari 5. Terus kalau lagi gabut gitu buka-buka buku, nyari-nyari nama benda, ada kata-kata asing nemu di jalan, kepo, langsung translate gitu. Sip. Tiada hari tanpa menghafal ya. Walaupun dapat cuma sekiranya lagi bete banget nih, cuma kayaknya menghafal cuma 5 Iya. gitu ya, tapi tetap terlaksana ya Kak ya. Insya Allah. Keren. Tetaplah itu usahanya yang jarang dimiliki oleh pelajar-pelajar lain gitu ya. Apa yang kan pelajar lain ya udah di rumah mah, atau udah lagi ada uang kosong mah istirahatkan gitu kan. Keren Kak Rais. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Yang ketiga, usaha apa yang sudah udah belum sih pertanyaannya? Udah ya? Udah semua berarti? Berarti ketiga udah? Jadi kalau ntar kan skip ya. Oke, tinggal penutup. Beneran udah tiga-tiganya. Pertama ini motivasi, terus ini usaha. Oh gitu ya ada. Oke, thank you Kak Rais ya. Sekian selalu, semoga dipermudah dalam menggapai belajar bahasa Inggris dan menguasainya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Paramat sedang bersama Kak Ali. Oke, Kak Ali apa kabar? Alhamdulillah. Kelas berapa kali? Kelas 11. Oke, Kak Ali kelas 11. Seperti yang tadi teman-temannya sudah pada wawancarai ya. Di sini kita ada 3 pertanyaan Kak.
Oke, siap. Langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama, penting tidak bahasa Inggris menurut Kali? Menurut saya penting. Penting ya? Iya, Oke. penting. Kenapa Kali? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, bahasa hampir seluruh negara itu menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika kita mau keluar negeri atau ke negara Inggris, kan di negara Inggris tidak cuma orang Inggris saja, tapi ada orang negara-negara lain, atau enggak kita ke negara Arab, kan tidak cuma orang Arab saja yang di sana. Iya, kan Islam itu Iya. Orang Arab Ya, pasti dikunjungi dikunjungi dari berbagai negara ya. negara. Orang Islam kan dari berbagai negara gitu. Maksud antum ketika dia datang ke Mekah, datang ke negeri Arab, mereka bisa ada yang bisa bahasa Inggris. Betul. Ketika kita tersesat, kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk menanyakan mana letak lokasi kita dan mana. Iya, keren, penting ya. penting. Alhamdulillah. Next ke yang kedua ya Kak. Sejauh mana motivasi belajarnya nih Kak Ali dalam bahasa Inggris tentunya yang sudah tertanam dalam diri nih? Kalau saya, motivasi saya karena saya ingin keluar negeri, dan ketika saya keluar negeri ke suatu negeri pasti kan dari berbagai daerah ya, bukan misalnya negara Rusia, saya ke negara Rusia, dan ketika saya ke negara Rusia dan di situ kan pasti bukan orang Rusia saja yang di sana, pasti dari berbagai negara mengunjungi negara Rusia itu. Ya, motivasi antum ini ada dalam diri, intinya pengen segera pengen ada ketika ada kesempatan keluar negeri tidak perlu khawatir lagi ya. Ya betul, berarti poin utamanya kita harus bisa bahasa Inggris dulu. Masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Kak, yang ketiga ya. Usaha apa yang sudah Kak Ali lakukan nih dalam menggapai pembelajaran bahasa Inggris? Saya sih ketika saya melihat kamus bahasa Inggris, saya pengen cari tahu aja apa ini artinya gitu. Kalau enggak, saya lihat buku bahasa Inggris, ada kosakata yang saya tidak mengerti, saya menanyakan teman atau enggak melihat kamus bahasa Inggris. Nah, di situ saya ingat dan mempraktekannya ketika bisa dipraktekkan kepada teman-teman. Oke, berarti ketika kita membuka buku bahasa Inggris ya, itu ketika kita lihat ada kata yang nggak dimengerti, atau bisa ada tahu dengan kamus, terus kemudian dihafal gitu ya. Nah, keren, iya itu bagus Kak. Oke, mungkin udah gak ada lagi ya. Terima kasih banyak kali waktunya. Oke, Pak Rama sudah sedang bersama Kak Zidan. Dan malu-malu. Oke, kayak tadi teman-teman ya Kak, cuma Pak Rama tanya ya, soalnya Pak ingin tahu jawaban anak SMA tuh apa tentang bahasa Inggris gimana kan ya. Oke, siap? Benar. Oke, basic kedua. Pertanyaan yang pertama Kak, penting atau enggak nih bahasa Inggris menurut kalian? Karena ini penting Pak. Penting ya. Oke, baik. Coba bisa jelaskan kenapa Kak? Karena bahasa Inggris itu bahasa yang mendunia kan, bukan Dunia. bahasa yang internasional. Jadi jadi kalau misalkan kita belajar Kita paham bahasa Inggris. Inggris, jadi kita bisa Mudah lah ya. mudah. Oke, ada lagi? Udah kayak itu. Terus sejauh mana nih motivasi belajarnya bahasa Inggris ini ya Kak Zidan yang ada dalam diri? Karena apa nih gua termotivasi gitu ya? Atau mungkin karena guru bahasa Inggrisnya ini cantik gitu ya? Atau mungkin karena ada cita-cita yang berkaitan dengan bahasa Inggris sehingga terpacu Kak Zidan untuk semangat belajar bahasa Inggris? Seperti apa Kak? Motivasi apa nih? Motivasi anak sih ini Pak karena ayah kan Masya Allah. ayahnya guru bahasa Inggris juga. Oh ya, Guru bahasa Inggris di SMK. SMK. Jadi anak termotivasi untuk bisa sama kayak ayahnya bisa belajar bahasa Inggris juga, bisa bisa paham gitu. Sip.
pas lagi di rumah pernah ditanya tuh, "Belajar bahasa Inggris mana?" Gitu. Enggak. Pernah. Nggak pernah. Oke, seru ya kayaknya. Guru bahasa Inggris ayahnya di rumah. Kalau ibu enggak? Ibu enggak. Oke, siap. Motivasinya luar biasa ayahnya guru bahasa Inggris. Next, yang ketiga. Usaha apa nih yang sudah Kak Jidan lakukan nih untuk menggapai bahasa Inggris tuh supaya Kak Jidan kuasai? Usahanya sih Pak, usahanya ketika kita melihat kata-kata bahasa Inggris yang kurang Anda paham, terus Anda tulis, terus Anda tanya ke teman atau enggak, dari kamu artinya itu apa? Dalam melihatnya kata-kata yang nggak paham itu di mana Kak? Misalkan kata-kata yang ada di buku, kata-kata yang ada di sekitar kita. Oke. Bacaan suka baca nggak nih Kak Jidan? Lalu ya, Oke, maksudnya tadi bukunya buku apa? Buku novel bahasa Inggris apa buku pelajaran bahasa Inggris? untuk pelajaran, untuk novel juga. Novel juga ya. Ya pasti terpacu kita kalau menganggap bahasa Inggris itu penting ya. Kenapa sih harus buku pelajaran doang gitu? Kalau ketika buku novel atau buku yang lain sebagainya ada bahasa Inggris, kenapa nggak kita baca koran bahasa Inggris dan lain sebagainya? Gitu Kak Jidan ya. Luar biasa. Oke, alhamdulillah sudah cukup Kak Jidan. Terima kasih atas waktunya. Ya, sekarang Pak Rama sudah bersama dengan Kak Muzaki. Oke, Kak Muzaki. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya seperti biasa tadi Pak Rama sudah memberitahu di opening gitu. Soalnya Pak pengen tahu nih bagaimana pendapat kelas anak SMA gitu tentang bahasa Inggris menurut mereka. Oke. Di sini Pak sudah siapkan 3 pertanyaan. Enggak apa-apa ya Kak ya? Oke, baik, kita mulai saja. Yang pertama, penting atau tidak nih bahasa Inggris menurut Kak Zaki? Karena penting sih. Penting. Oke, baik, coba bisa dijelaskan Kak kenapa? Karena setiap individu nantinya pasti akan butuh yang namanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional. Betul. Jadi kita harus bisa kalau zaman sekarang tuh bahasa Inggris. Soalnya nanti ke depannya akan banyak ini ya pasar internasional, otomatis jadi setiap individu harus bisa bahasa Inggris, yang terutama itu kepada mahasiswa, orang-orang yang sekarang muda istilahnya. Oke, Masya Allah, keren. Intinya lebih ke masa depan gitu ya, sangat masa dipentingkan. Masya Allah, keren jawabannya. Baik, yang kedua, lanjut pertanyaan kedua ya Kak ya. Alhamdulillah tadi mantap itu jawaban pertamanya. Yang kedua ini, sejauh mana motivasi belajar bahasa Inggrisnya Kak Zaki nih yang ada di dalam diri kita? Mungkin bisa ceritakan. Kalau motivasinya sih kan kembali ke yang tadi ya, setiap individu harus bisa bahasa Inggris karena nanti kedepannya akan ada pasar internasional atau apalah yang membutuhkan bahasa Inggris memang karena itu bahasa internasional. Jadi mulai dari situ anak mulai berpikir kenapa nggak belajar bahasa Inggris sih buat kedepannya nanti. Iya, baik. Sip. Next yang terakhir ya Kak ya. Ya. Usaha apa yang sudah Kak Zaki lakukan dalam menguasai bahasa Inggris ini? Kalau usahanya anak mulai dari memperbanyak kosakata dan mempraktekkannya. Dari kosakata itu supaya anak tidak lupa lagi. Soalnya penting buat mempraktekkan dengan berbicara satu sama lain dengan bahasa Inggris, otomatis kosakata yang kita telah hafalkan akan teringat dan mudah dihafal lagi. Hafal praktekan. Keren. Itu istiqomahnya yang sangat dibutuhkan luar biasa ya. Betul sekali. Oke, alhamdulillah. Semoga usahanya itu yang akan dijalankan Kak Zaki lancar sehingga nanti Kak Zaki bakal sukses dalam bisa berbahasa Inggris. Terima kasih waktunya Kak. Ya. Ya, alhamdulillah Pak Rahmat sedang bersama Nabil. Kak Nabil. Oke Kak Nabil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelas berapa nih Kak Nabil? Kelas 12. Kelas 12. Wah, kayaknya bahasa Inggris lumayan nih. Seperti yang tadi ya Kak, sudah di kelasnya. Pak Rahmat di sini ingin tahu apa nih pandangan Kak Nabil nih, orang kelas 12 SMA tentang bahasa Inggris nih ya. Siap? Siap. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Penting atau tidak nih bahasa Inggris buat Kak Nabil? Menurut anak sih penting banget. Penting banget, pakai banget ya. Oke. Karena Oke, coba bisa dijelaskan kenapa Kak? ketika kita bisa bahasa Inggris itu kita bisa menggenggam dunia. Masya Allah, genggam. Kita ketika kita mau kemana aja pun, dimanapun tuh, kapanpun kita
siap tidak takut untuk kemana aja gitu. Mau ketemu misalnya mau ketemu orang manapun itu kita nggak perlu khawatir gitu, karena ya kita bisa berbicara kepada mereka gitu, nggak takut ketipu misalnya itu. Terus ya bahasa Inggris tuh ketika saya mampu bicara ya otomatis semua orang yang melihat saya tuh kayak misalnya di Indonesia, di lingkungan saya tuh kayak hebat gitu. Saya sih maksud seperti itu. Dan perkampungan atau perkotaan sih kira-kira? Di perkampungan. Perkampungan kan? Luar biasa nanti kayak. Padahal saya cuma berbicaranya hanya sebatas sederhana. Ya, itu aja. Terus ya apalagi di zaman sekarang kan ya, itu di persaingan semakin ketat ya. Nah, di Indonesia ini harusnya itu emang tingkatkan lagi bahasa Inggrisnya, karena ya perlu motivasi yang tinggi lagi, karena seperti orang-orang luar tuh nanti datang ke sini terus menipu kita atau segala macam hal yang takutkan gitu. Betul keren. Itu penting banget ya. Ya Allah, jawaban luar biasa kita dapatkan dari kakak kelas 12 ini. Yang kedua nih Kak, sejauh mana motivasi belajar bahasa Inggrisnya Kak Nabil nih? Ada diri Kak Nabil nih. Motivasinya sejauh ini kan mungkin anak ingin ke luar negeri dan luar negeri ingin keliling dunia seperti Eropa, seperti negara-negara yang lain yang seperti Amerika gitu, yang bagus di sana ya, Inggrisnya mungkin ya, karena ingin ya menjelajah dunia lah ya. Amin. Terus anak juga ingin punya bisnis travel kan, karena otomatis itu kan keliling-keliling dunia kan. Betul travel ya. Amin. Terus Diolana juga ini sih ada punya Dela kayak Cristiano Ronaldo, walaupun dia orang Portugal tapi kayak bisa Inggris bisa bahasa Inggris dipelajari di seluruh negara kan. Iya, Kita bisa bahasa nggak takut. Betul. Ingin ngomong langsung lah. Masa kita pakai itu perantara buat ngomong ya ke idola kita, dan juga masih kita tegur sapa, sentuh dan lain sebagainya. Idola ya kan. Insyaallah lah. Oke, bagus banget dari mulai tadi argumen tentang penting atau tidak bahasa Inggris, terus motivasi belajar juga udah mantap nih. Sekarang para pengen tahu nih, penasaran, usaha apa yang sudah Kak Nabil lakukan nih untuk menggapai pembelajaran bahasa Inggris tadi tuh Kak? Usahanya yang dilakukan selama ini ya, karena pertama sih mungkin dulu anak tuh ini sedikit cerita nih ya. Awalnya tuh anak nggak suka bahasa Inggris kan. Tadi awalnya nggak suka. Oke. Saya lebih suka bahasa Arab. Lebih suka bahasa Arab. Ya, tapi ketika saya termotivasi dengan ketika melihat orang-orang di TV gitu kan, orang luar biasa tentunya. Ketika melihat saya dia bicara bahasa Inggris, ini kayak keren sekali gitu. Terus saya kayak seolah-olah emang lebih banyak bahasa Inggris gitu daripada ketimbang bahasa Arab tuh. Jadi saya ingin menguasai mungkin dua bahasa itu kan. Amin. Dan itu suruh berhenti. Dan jadi saya mulai gimana caranya nih, saya tanya-tanya ke Ustaz, saya gimana caranya untuk mulai bercemis, dan saya coba mulai mungkin kata-kata sehari-hari dulu dan saya ketika melihat sesuatu yang tidak tahu di sekitar saya, itu saya pelajari, saya tulis dulu, kemudian saya tanya artinya itu ke Ustaz saya, guru-guru saya, guru bahasa Inggrisnya ya. Oke, siap. Mantap. Aduh, keren-keren semua nih jawabannya. Terlihat ya kelas 12 itu argumennya luar biasa sekali. Oke, mungkin segitu aja Kak Nabil. Terima kasih banyak sebelumnya, Masya Allah. Guys, kayaknya saya ambil take lagi, jadi durasi untuk video hari ini agak panjang. Perihal ada yang harus beberapa yang harus saya umumkan. Yang pertama ini menyangkut seperti yang sekarang sudah mulai ada virus ya. Kayaknya juga pemerintah akan membuat kayak PSBB ya, untuk tidak pergi atau untuk stay at home ya, untuk tidak bepergian keluar rumah. Jadi seperti yang kita ketahui juga kan di channel kami ini Sahabat Privat
untuk materi-materi pembelajarannya terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama saya bahas materi itu tersendiri, yang kedua saya akan diskusi bersama expert. Nah biasanya di diskusi itu saya datang ke lokasi expert di mana mereka tinggal gitu ya, kenalan-kenalan atau ya pokoknya expert bahasa Inggris, baik guru, dosen dan lain sebagainya yang memumpuni di dalam bahasa Inggris. Saya biasanya akan datang gitu ya ke rumahnya untuk minta izin diskusi bareng tentang pembelajaran bahasa Inggris gitu. Tapi karena itu yang tadi saya sebutkan di awal, jadi saya memutuskan untuk memakai metode yang berbeda, tapi masih tetap sama, maksudnya penyajian kami tetap sama. Yang pertama tadi itu presentasi yang akan dibahas oleh saya. Selanjutnya untuk diskusinya kita hanya tidak bertemu tatap muka langsung. Saya nggak bisa datang nih ke expert, ke rumahnya expert atau ke kediaman expert, atau ketika expert pengen semua di mana nih gitu ya, untuk tatap muka lah intinya. Kita tidak bisa untuk syuting tatap muka bersama. Tapi kita sudah bicarakan dengan tim juga bahwa untuk sesi diskusi atau sesi kedua di setiap penyampaian materi, kita akan membahasnya itu ya lewat WhatsApp mungkin ya. Nanti kita akan rekam layar gitu, jadi diskusinya bakal tetap terlihat, atau nanti rekaman Zoom atau lain sebagainya yang akan nanti kita akan sajikan untuk para penonton setia sahabat privat yang tentunya ingin selalu menantikan video-video pembelajaran bahasa Inggris step-step dari awal yang akan disajikan gitu. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, itu mungkin informasi yang pertama ya. Itu kita nanti nggak akan ada sesi yang namanya tatap muka lagi gitu. Berarti nanti akan ada. Baiklah, untuk yang kedua kita akan coba review nih dari kemarin video-video yang cuma ada presentasi tapi belum ada diskusinya, karena kan diskusi nanti akan kita susulan itu lewat aplikasi atau lewat media apa yang akan tim ingin sajikan gitu ya. Oke, yang kedua itu kita coba review materi-materi yang kemarin hanya ada di presentasinya ya. Jadi alhamdulillah kita sudah lumayan nih penonton. Soalnya kan kita sekarang sudah berada di step kalimat gitu. Jadi di mana kita bisa membuat kalimat, bahwa juga di situ kita bisa berbicara bahasa Inggris gitu ya. Kita sudah menguasai huruf. Nah, kita sudah menguasai huruf ya. Di video kita yang kedua, video yang kita sajikan kedua itu kita belajar huruf. Nah, di situ kita belajar ya huruf-huruf beserta spellingnya ya. Juga bukan cuma itu aja, di sesi diskusi kita juga bahas huruf-huruf yang mirip, huruf-huruf yang samar, apa perbedaannya. Terus juga huruf-huruf yang agak orang-orang tuh susah menyebutkan ya, di situ kita belajar. Nah, setelah kita diberitahu atau ketika kita sudah mempelajarinya huruf-huruf alfabet di dalam bahasa Inggris itu seperti apa dan cara pengucapannya juga seperti apa, kemudian kita belajar bersama juga tentang cara mengejanya ya kan. Ketika kita sudah tahu hurufnya, kita sudah paham hurufnya, kita coba di rumah setelah habis nonton video, udah kita coba aja di rumah ingat-ingat, hafalkan kembali ya video-video dari yang sudah tersaji, baik presentasi maupun diskusi itu. Kita ingat-ingat hurufnya, kita mulai aplikasikan gitu ya. Kita sudah ingat semua. Sesi berikutnya juga kita mempelajari yaitu spelling atau kita mempelajari ejaan dari huruf-huruf yang setelah kita pelajari itu di sesi yang pertama gitu. Oke, beres soal huruf. Nah, next di video kita yang kedua, di video kita yang ketiga,
Di video yang ketiga kita mempelajari yang namanya macam-macam kata, atau kita mempelajari di alfabet. Nah, di situ kita belajar macam-macam kata ya. Ada kata benda, ada kata ganti, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata sambung, ada kata ya dan lain sebagainya. Kita sudah pelajari kemarin itu 8 kata tersebut gitu ya. Kita udah alhamdulillah bahas sampai ke detail ya. Bahkan yang seperti noun itu kan dulunya kan kita cuma tahu noun itu kata benda, ya udah semua yang kata benda itu yang hidup, yang mati kayak gitu ya, semuanya adalah kata benda selain kata kerja gitu. Kita masih awam ya, ada sendiri waktu belum belajar bahasa Inggris seperti itu gitu kan. Tapi kita bahas tuntas di video yang tersaji oleh sahabat privat ini. Kita bahas tuntas mulai dari apa tadi, nounnya yang proper maupun non lain sebagainya. Ada non abstrak kan ya yang kita pelajari gitu, kata benda abstrak. Nah, gitu. Material noun, kata benda material gitu ya, bahan-bahan baku atau zat ya, kayak gitu. Kalau misalkan pemirsa baru nonton yang video sekarang, coba kembali ya di video yang telah tersaji di video kedua. Kemudian di video yang ketiga ya, di video 1 motivasi, video kedua huruf, video ketiga ini yang tadi barusan macam-macam kata. Nah, terus di video keempat, karena di macam-macam kata itu terdapat 8 macam kata. Dalam part of speech itu ada 8. Jadi buat yang keempat itu untuk melengkapi video yang ketiga ya, karena part of speech itu 8, jadi kita bagi dua, yang 4 macam kata pertama kita masukin di dalam video yang ketiga, sedangkan part macam kata selanjutnya kita masukin di video yang ke-4 ya. Jadi video yang ketiga dan keempat itu dibahas tentang part of speech atau macam-macam kata. Baiklah, setelah itu video pertama, video kedua, video ketiga, video keempat, terus yang di video kelima, nah, kita masuk nih ya, mempelajari penggabungan antara dua kata menjadi satu kata ya. Tahu biasa disebut phrase ya, frasa gitu ya, frasa ya. Jadi dia bukan kalimat seperti yang kita sudah bahas ya, dia bukan kalimat tapi dia bisa berdiri sendiri gitu. Oke, alhamdulillah huruf sudah, belajar penggabungan huruf atau kata sudah. Nah, sekarang penggabungan dua kata nih dibikin jadi satu kata, itu frasa. Itu juga kita sudah bahas ya. Frasa itu kemarin ada 3 ya. Ada noun phrase ya, ada adverb phrase gitu ya, sama ada adjective phrase kayak gitu ya. For lebih detailnya silahkan kunjungi lagi di channel di video yang ke-5 ya. Jadi kita bahas semua, ada my pen ya, kayak gitu my pen gitu ya. Jadi si my itu menunjukkan kata bendanya, menunjukkan pennya. Pennya siapa ini? Pennya gitu ya. Beautiful girl, ada beautiful woman gitu. Beautiful menjelaskan yang woman-nya, gitu ya. Jadi di frasa itu ada di dalam dua kata ini ada yang dijelaskan dan satu ada yang menjelaskan. Itu dari fungsi si frasa tersebut ya, menjelaskan dan dijelaskan seperti itu. Kemudian setelah kita sudah bahas yang tadi frasa tersebut, kita udah bahas 2 nih, kita udah tahu, paham ya, ini yang mana bagian frasa, yang mana bagian kalimat, yang mana yang bagian kata atau huruf ya. Nah, sudah di video yang ke-5 itu bahas tentang frasa, penggabungan 2 kata. Setelah itu kita masuk lagi ke yang selanjutnya, yaitu kita membuat kalimat. Alhamdulillah. Oke, di dalam pembuatan kalimat tersebut kita mulai dari kalimat yang paling sederhana, kalimat yang paling ringan gitu ya. Sebenarnya kalimat sederhana itu ada 2 kan ya, ada simple present, ada simple past. Maksudnya zaman sekarang dan zaman dulu kita sudah bahas kemarin tuntas, alhamdulillah. Simple present, kalimat sederhana ya, kita sudah paham bahwa bagaimana nih cara ngomong sederhana gitu ya. Gimana cara ngomong saya pergi gitu.
gimana cara ngomong saya makan dan lain sebagainya. Pokoknya kalimat-kalimat sederhana di dalam bahasa Indonesia sudah kita bisa mulai masukkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Terus yang selanjutnya kita juga dihadirkan untuk membuat kalimat negatif gitu kan. Kita juga bahas kata tidak gitu, bukan cuma positif aja, saya makan, saya pergi, saya tidur dan lain sebagainya. Sekarang kita menjadikan kata tidak gitu di dalam negatif tersebut untuk sederhananya tadi ya. Misalkan saya minum jus, kita buat kalimat I drink juice. Terus kita masuk ke bikin kalimat tidak, saya tidak minum jus ya, I don't drink juice gitu ya. Oke, terus juga kita dihadirkan untuk membuat pertanyaan. Oke, kamu makan roti, kamu tidak makan roti. Dan di pertanyaan ini, apakah kamu makan roti? Gitu ya. Do you eat rice? Do you eat kan? Dan lain sebagainya. Untuk membuat kalimat-kalimat sederhana dari 3 cara tersebut ya, positif, negatif maupun pertanyaan gitu pemirsa. Terus di video yang selanjutnya, alhamdulillah kita udah paham kalimat sederhana, kita bisa ucapkan, kita udah bisa praktekkan. Sebenarnya kita udah bisa menguasai simple present pun kita udah bisa ngomong gitu ya. Dan karena video semakin berlanjut, kita masuk ke present continuous tense ya. Kita diajarkan bagaimana cara berbicara sedang gitu. Kita mengucapkan kata sedang di dalam kalimat ya. Yang tadi saya makan berubah menjadi saya sedang makan gitu di dalam positifnya ya. Jadi di situ ada to be sama verb ing ya. To be sama verb ing menghasilkan kata sedang. Jadi jangan lagi pernah mencari apa bahasa Inggrisnya sedang ya. Apa bahasa Inggrisnya sedang gitu. Jadi sedang itu adalah penggabungan antara to be dan verb ing itu menjadi sedang. Udah beres ya, gitu ya, antara itu berdua sudah beres. And next kita masuk ke apa? Tadi ya, positif, negatif sama pertanyaan ya. Misalnya saya sedang makan, saya tidak sedang makan, negatifnya ya. Jadi I am not eating gitu kan. To be not sama verb ing itu artinya tidak sedang. Tadi to be plus verb ing artinya sedang, to be not plus verb ing itu artinya tidak sedang. Itu pertanyaannya. Biasa tukar posisi untuk setelah yang subjek itu. Biasanya ada subjek kan ada kata tersebut. Tadi ada to be ya. Saya sedang makan, I am eating. Jadi tukar posisi aja antara to be dengan subjeknya. Berarti am I eating? Apakah saya sedang makan? Gitu ya. Ketika kita udah paham itu semua ya, sudah kita pahami lagi, kita sudah kuasai, kita sudah bisa membuat kalimat sedang tersebut dalam 3 versi ya. Sedang, tidak sedang, dengan apakah, dan nada sedang gitu. Kita masuk ke yang paling baru, yaitu perfect ya, atau ngomong sudah. Karena perfect itu asal katanya sempurna ya, itu berarti sudah terlaksana. Atau ya kita akan menyelipkan kata sudah di dalam bahasa Inggris gitu guys. Oke, jadi kalau misalkan tadi ada kalimat positifnya saya sudah, di situ di situ ada have atau has bertemu verb 3. Ada 3 tipe, berarti tadi ada have atau has bertemu verb 3 ya. 3 tipenya sama, positif, negatif, sama pertanyaan. Positifnya dia ada have sama has bertemu verb 3, itu menghasilkan kata sudah. Berarti saya sudah makan, tadi I have gitu. Karena have itu untuk I, jadi have itu untuk I, you, they, sedangkan has untuk she, it gitu guys. Berarti kita coba bikin kalimat yang tadi apa, saya sudah makan ya, menjadi I have eaten rice gitu. Saya sudah makan nasi, I have eaten, itu pun sudah bisa dibuat kalimat. Kemudian kita mau bikin negatifnya, karena tadi tidak, terus tidak sedang, simpelnya tidak, continuousnya tidak sedang, berarti perfectnya bukan tidak sudah, tentang positifnya sudah, masa negatifnya tidak sudah. Saya sudah, saya tidak sudah, apa itu saya tidak sudah? Oke, berarti di dalam konteks perfect itu untuk kata negatif kita artikan belum ya, berarti bukan tidak sudah, tapi kita ganti dengan belum.
Contohnya saya sudah makan nasi, jadi saya belum makan nasi. Pertanyaannya, sudahkah saya makan nasi? Kayak gitu ya. Kita buat kalimat lain bagus gitu ya. Masa kita nanya diri kita sendiri, apakah saya? Langsung aja. Do you? Kepada tadi sudahkah saya? Berarti have I. Sedangkan sudahkah kamu? Have you? Sudahkah kamu makan? Have you eaten rice? Sudah kamu makan nasi? Gitu ya. Oke, itu udah beres semua. Alhamdulillah. Ketika kita sudah menguasai itu, ya tinggal mari kita sendiri sama-sama belajar untuk mengaplikasikannya, guys. Kayak seperti yang tadi juga anak-anak kan sudah dikasih sebuah pertanyaan nih, jawaban-jawaban mereka itu bagus dan variatif. Itu saya harap bisa untuk para penonton itu mengambil poin plusnya ya dari sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita tapi terjawab oleh ucapan-ucapan mereka. Kayaknya wow. Kenapa tidak kita ambil juga sebagai motivasi untuk kita untuk semangat belajar dalam bahasa Inggris. And then berikutnya oke ya, terus karena ini sebuah konten YouTube ya, jadi kita agak cuma belajar aja nih. Kita insya Allah akan selipkan seperti yang tadi barusan ya, bisa belajar materi banyak. Kalau belajar materi terus kita selipkan dengan sosial eksperimen, atau mungkin besok-besok ada saran juga kita akan membuat sebuah games. Mungkin kasih tahu aja, mungkin ada para pemirsa yang punya ide games bahasa Inggris, kasih tahu di kolom komentar ya. Pak Rahmat, kita coba game ini dalam bahasa Inggris gitu, keren nggak? Nanti coba kita akan aplikasikan. Kita akan cari tahu dulu game apa itu, seru nggak nih gitu ya. Atau mungkin juga kita bahas challenge ya. Wah, challenge apa nih yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Tantangan seperti apa gitu yang harus ada di video ini gitu. Itu kita sajikan buat para penonton gitu. Sekali lagi ya, intinya kita nggak bisa berkembang tanpa para support, tanpa subscriber atau penonton. Jadi buat yang menonton dan tertarik dengan konten kita, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis tapi membantu kami untuk berkembang. Oke, pembahasan sudah selesai, info sudah. Sarannya mungkin yang kayak terakhir ya, menurut saya masih belum berkeluarga gitu ya. Jadi karena kan seperti yang tadi saya bahas di awal banget video itu tentang eksperimen tanya anak-anak gitu ya, anak SMA pendapatnya seperti apa. Kemudian saya juga bakal punya ide, kita akan tanya ke abinya, ke emak bapaknya, ibu dan ayahnya di rumah gitu ya. Bukan yang tadi gitu, maksudnya baik dari siapapun itu, wali siapapun itu, wali orang tua yang manapun itu, pandangan para versi orang tua. Mungkin kalau di orang tua, kalau misalnya tadi di anak pelajar itu kita pakainya jenjang tingkatan, iya ya. Mungkin di orang tua kita pakainya jenjang umur ya. Kita akan tanya nih umur orang tua umur 25 sampai 30 gitu, pandangan tentang bahasa Inggris. Kita akan tanya orang tua umur 31 sampai 35 gitu, pandangannya apa tentang bahasa Inggris. Kita akan tanya orang tua umur 36 sampai 40, kita tanya apa pandangannya tentang bahasa Inggris. Insya Allah ya itu sih yang akan terencana gitu ya, baru saya pikirkan bakalan seperti itu gitu ya. Tapi ketika saya sendiri pribadi ditanya seperti itu, saya sudah jadi orang tua, saya adalah salah satu orang tua yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu sangat penting gitu ya. Jadi hampir sama jawabannya sama dalam SMA ya, sangat penting ya. Kalau saya banget penting. Jadi bahasa Inggris itu penting banget ya. Apapun segala sesuatu, atau misalkan saya orang tua sendiri pengen bisa belajar, ada kesempatan belajar bahasa Inggris, saya akan belajar gitu. Kita saya jadi orang tua yang non basic di pendidikan, tapi saya paham bahwa bahasa Inggris itu penting, atau mungkin yang baru termotivasi dari video ini ya, saya akan mengupayakan ketika kita mungkin sudah tidak merasa tidak agak kesulitan, sudah agak kesulitan gitu untuk belajar bahasa Inggris ya, anak kita gitu ya.
kita akan upayakan untuk anak kita itu bisa gitu, untuk anak kita itu tidak ketinggalan zaman, untuk anak kita itu paham kan perkembangan zaman gitu kan, tidak akan ketinggalan maksudnya ya. Insya Allah teman-teman yang menonton video ini sudah tahu maksud dari saya seperti apa ya, kayak gitulah jangan anak kita yang jadi penonton ya, tidak jadi yang beraksi ya gitu. Insya Allah kan setiap orang tua pengen kesuksesan pada anak-anaknya, jadi kalau misalkan ditanya orang tua itu penting apa enggak, kalau menurut saya pribadi penting gitu ya, sampai ketika ada fasilitas yang memungkinkan untuk kita sebagai orang tua mendukung pembelajaran bahasa Inggris untuk anak kita, ya saya akan sangat upayakan semaksimal mungkin gitu. Ya dari sisi positifnya kan banyak orang-orang hebat, orang-orang besar itu kebanyakan bisa bahasa Inggris gitu ya, karena mereka paham bahasa itu bahasa internasional, itu bahasa yang digunakan seluruh negara untuk saling berkomunikasi ya. Jadi apalah daya misalkan wah anak kita yang kita zaman sekarang aja nih juga tahun 2000-an gitu ya, 2020-an ya, 2021 gitu, nanti yang seperti ini bahasa itu sangat dibutuhkan untuk, apalagi zaman sekarang udah gak ada lagi kan anak-anak yang lulusan SD SMP itu udah jarang gitu, karena kan pesan udah minimalkan merekrut kerja pun mulai dari jenjang SMA gitu ya. Bahkan untuk nilai bahasa Inggris itu tadi sangat dominan, jadi sangat syarat besar gitu. Ini kan orang tua pengen anak itu lebih dari orang tua tersebut ya, gak ada orang tua yang pekerjaan ini pengen anaknya ya seperti itu. Pasti kan orang tua pengen anaknya dapat pekerjaan yang lebih dari mereka gitu ya. Contohnya saya sendiri ya, orang tua petani gitu. Kalau saya bilang nggak pengen, kalau bisa mah yang lebih bagus. Petani itu udah bagus, cuma pengen anaknya itu lebih gitu, lebih bagus pekerjaannya, atau pengen lebih enak gitu pekerjaannya. Bukan berarti yang tadi saya bilang tadi itu nggak enak gitu, cuma pengen orang tuh pengen yang lebih agak nyantai gitu kerjanya, tapi uangnya ada. Yang sedangkan kita kalau bertani, kalau misalnya kita nyantai sedikit ya nanti income-nya atau penghasilan juga sedikit. Jadi benar-benar dituntut oleh tenaga gitu. Kalau misalkan orang-orang pintar atau orang-orang cerdas menganggapnya bahwa kita belajar kerja yang memakai otak, jangan kita bekerja dengan kekuatan yang mengandalkan tenaga gitu ya. Itu juga harapan, itu juga mungkin ya harapan orang-orang tua kita inginnya yang itu pekerjaan itu yang mereka maksudkan gitu ya. Jadi mulai dari sini yang saya pahami bahwa ternyata bahasa Inggris itu sangat penting, dan ketika ada peluang saya menjadi orang tua, saya akan mengupayakan, sangat mengupayakan gitu ya. Anak zaman sekarang ya, atau kita sering tuh lihat anak-anak artis atau anak-anak mana tuh yang baru umur sekian tahun sudah bisa lancar ngomong bahasa Inggris itu, sudah mulai mengejanya pun mereka pakai bahasa Inggris ya. Ada satu video yang pernah saya lihat itu bahwa ada anak artis yang mengeja pun dia bahasa Inggris, dia hurufnya enggak huruf Indonesia ABC, ini ABC ya, mengeja suatu tulisan siapa namanya, tulisan apa, misalnya ada tulisan Roy ya, dia eja ROY, bukan R O Y gitu, tapi ROY. Itu merupakan sebuah bocoran sedikit ya, ternyata orang-orang besar ya memang sangat memprioritaskan bahasa Inggris untuk anak-anaknya. Jadi untuk lebih mantapnya orang tua boleh memikirkan bahasa Inggris ke depannya, memfasilitasi lah ya, kita upayakan terbaik buat anak kita. Nanti imbahnya kan
kita nggak selalu kuat, kita nggak selalu dalam kondisi prima. Kita nanti bisa dalam kondisi yang dimana anak-anak kita itu berbakti kepada kita, dari mana anak kita akan menyayangi kita seperti kita menyayangi mereka gitu di waktu mereka kecil. Mereka kan kembali merawat kita gitu. Jadi ketika mereka sukses berhasil di ke depan gitu, ketika mereka besar di masa depan, ya selalu yang akan merasakan efeknya, misalkan aura positifnya kita gitu, yang kita akan merasakan bahwa keberhasilan anaknya juga dapat kita rasakan gitu kan. Merupakan sebuah ini juga buat diri kita, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya, baik pribadi maupun umum di masa yang lain, bahwa kita sebagai orang tua sukses menjadikan anak bisa gitu, menjadikan anak mampu bersaing di dunia yang lawannya cukup kuat gitu ya. Jadi bukan salah satu orang tua yang mengundangkan anaknya tidak ikut serta di dalam anak-anak yang cerdas ya, baik untuk negara nasional maupun internasional. Mereka bisa bersaing gitu ya. Kita butuh anak-anak cerdas, kita butuh Indonesia maju, kita butuh kehidupan kedepannya kita baik ya. Kayak gitu, mungkin itu yang akan harus dipikirkan oleh setiap orang tua. Segala sesuatu yang akan diambil oleh anak-anak kita itu mulai dari diri kita gitu, mulai dari kitanya gitu ya, memperlakukan atau memfasilitasi atau menyajikan apa kepada anak-anak kita gitu ya. Oke. Mungkin diskusinya segitu ya. Jadi intinya mah saya selalu akan berusaha ketika saya menjadi orang tua ya, untuk memfasilitasi, sekali lagi memfasilitasi semaksimal mungkin, menjadi catatan untuk kebaikan bagi bagi anak-anak kita ya. Dalam konteks ini pembelajaran bahasa Inggris yang sudah tadi dipaparkan oleh anak-anak ya, mayoritas atau kebanyakan bilang bahwa bahasa Inggris itu penting untuk mereka, dan mereka sudah tahu sendiri alasannya kenapa bahasa Inggrisnya itu penting gitu. Ya, sehingga di pertanyaan tadi kan pertanyaan penting atau tidak, terus alasannya mereka sudah menyatakan alasannya. Pertanyaan pertama itu ya, dan mereka sudah punya alasan kuat untuk belajar bahasa Inggris itu. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi itu ada apa? Motivasinya apa sih ini? Ya, apa yang membuat kalian termotivasi untuk belajar bahasa Inggris gitu? Apa yang mendorong kalian untuk belajar bahasa Inggris? Walaupun ada candanya, apakah karena gurunya cantik atau ganteng gitu misalnya di sekolah lain sebagainya. Bahkan kebanyakan alasan mereka itu ya yang benar-benar bahwa itu tuh mendorong gitu ya. Variatif tadi jawabannya. Dan semua yang dimasuk ke dalam kita yang mendengar pun iya, oh iya ya gitu. Jadi selalu setuju dengan statement mereka. Terus juga yang pertanyaan terakhir itu usaha apa? Kalau misalnya emang di jawaban pertanyaan pertama itu penting, dia sebutkan alasannya. Yang kedua, pertanyaan kedua disebutkan motivasinya. Saya pengen tahu juga, makanya saya tuliskan pertanyaan yang ketiga, yaitu usaha apa nih yang sudah kalian lakukan. Usaha apa yang kalian lakukan untuk mencapai bahwa bahasa Inggris itu akan kalian miliki gitu. Usaha apa nih gitu. Ada usahanya belum? Sudah kuat belum nih? Ya variatif, ada yang mematoki hafalannya 1 hari sekian hafalan. Ada juga yang ketika dia menemukan sesuatu yang baru, dia catat, dia cari tahu artinya dalam bahasa Inggris, lalu dia hafal hingga dia sudah punya banyak kosakata kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk perjuangannya, upaya yang mereka sudah lakukan untuk menggapai bahasa Inggris mereka tersebut gitu ya.
Jadi misalkan mereka datang ya, tadi kita sudah bahas tentang sebuah tempat gitu. Misalkan kita datang aja nih ke apa namanya, ke rumah ya. Di rumah itu ada sofa, ada TV, ada apa lagi, ada lantai, ada tembok ya. Mereka itu pasti akan hafalin dulu tuh si jawaban yang tadi tuh, dia hafalin. Misalnya udah tahu ya, tembok udah tahu, TV udah tahu, lampu udah tahu, tapi dia nggak tahu di kipas angin itu apa ya gitu. Karena kan ini sering kali dia lihat, dicari bahasa Inggrisnya kipas angin apa, sehingga itu merupakan catatan baru untuk dihafalkan pada saat itu gitu. Saya kagum sama anak-anak yang sudah mengupayakan capaian-capaian pada bahasa Inggris tersebut gitu ya. Banyak jawaban-jawaban yang alhamdulillah anak-anak tuh panjang gitu ya. Senang kayak anak ini diskusi sama anak SMA tuh ya, karena mungkin apa jadi misalkan diskusi sama anak SD gitu ya. Wah, mungkin bisa aja sih kita coba nanti dari SD-nya kelas atas mungkin ya, SD kelas 4, 5, 6, karena kan nggak mungkin kita tanya bahasa Inggris pandangan mereka gitu maksudnya ya, kan pandangan mereka tentang bahasa Inggris itu kelas 1, kelas 2 kayaknya belum untuk ditanya yang membuat mereka mikir. Jadi kita coba bertanya tentang ini kembali nanti untuk jenjang SD kelas atas, yaitu kelas 4, 5, 6, serta anak SMP ya. Mungkin juga kita tahu anak-anak yang rentan-rentannya sedang merasa di fase menjajakan pencarian jati diri ya. Anak SMP lulus dari anak SD ya, dari kelas SMP, di tengah-tengah dia mau beranjak seorang yang dewasa di SMA, jenjang SMA gitu. Jadi di fase-fase anak SMP itu mungkin mereka masih berubah-ubah pandangan terhadap sesuatu dan pemantapannya terhadap sesuatu. Karena itu juga kita akan coba kulik untuk anak yang labil kayak seperti itu, apa pandangannya tentang bahasa Inggris. Sekali lagi tadi untuk yang SD pun itu kan penting kita tanya juga ya. Kita akan cari tahu motifnya, kita akan cari tahu alasannya, apa yang membuat dia terinspirasi, apa yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris gitu. Contohnya juga buat yang anak kelas berapa tuh? Mahasiswa ya, wah seru juga nih kita mungkin datang ke kampus mana tertarik di fakultas apa, walaupun mungkin bukan jurusan tentang pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, juga kita patut cari tahu pandangan mereka tentang bahasa Inggris, karena konten kita tentang bahasa Inggris ya. Seru aja juga misalkan kita akan ketemu anak apa dari program atau dari jurusan yang lain gitu ya, tanya tentang ini bahasa Inggris ini di mata mereka gitu ya. Semoga itu akan kamu semua ya. Satu lagi jangan lupa buat dukung channel ini agar terus memberikan penyajian serta apa namanya, info maupun materi-materi perbedaan maupun persamaan dan sebagainya. Jadi nanti bakal banyak banget setelah materi sudah kita bahas, kita akan kupas tuntas sekecil perbedaan kata apapun itu ya. Kadang-kadang kan bahasa Inggris itu ada kata yang pengucapan sama gitu ya, tapi tulisannya berbeda. Nah itu kayaknya bakal bahas juga situ. Itu perbedaan yang artinya sama ya. Contohnya mendengarkan itu ada listen sama apa? Iya, kita akan tanya kayak gitu. Kita akan kulik itu perbedaannya di mana, perbedaannya apa dan seperti apa. Kayak gitu itu patut bakal kita coba cari tahu, coba kita akan tersaji di materi kita. Jadi materi-materi seperti kayak perbedaan apa, kata apa dan apa, persamaan kata apa dan apa, terus juga cara penempatan kalimat ini dan ini untuk membuat statement ini dan ini. Mungkin kita bahas juga nanti pembuatan surat dalam bahasa Inggris, ada macam-macam surat, teks-teksnya yang penting juga itu ada ya, pembedaan
tentang teks-teks dalam bahasa Inggris kita juga akan bahas gitu ya. Oke, ya pokoknya kita akan bahas terus. Bakal sangat banyak sekali. Jadi untuk itu kita selalu setia menonton Sahabat Privat ya. Baik, saya akan review yang tadi 3 info ya. Yang pertama tadi, untuk di video selanjutnya kayaknya untuk diskusi tatap muka saya bersama expert itu untuk sementara beberapa bulan, beberapa pertemuan video saya akan menggunakan aplikasi penyajian kayak seperti video call dan lain sebagainya. Intinya nggak tatap muka. Terus yang kedua, kita tadi bersama sudah review ya materi yang sudah kita pelajari dari mulai belajar huruf sampai belajar kalimat sudah atau perfect tense. Juga saya sudah mengungkapkan apa nih ketika saya nanti jadi orang tua nih, pandangan saya untuk bahasa Inggris itu gimana, sikap saya, apa yang saya ambil ketika peran apa yang mendukung apa tidak, memfasilitasi atau tidak. Saya sudah ucapkan di situ semua yang saya ingin ucapkan. Baik, semoga 3 info itu bermanfaat bagi video hari ini ya. Oke, baik, sekian mungkin dari saya. Semoga video ini selalu bermanfaat dan selalu diminati oleh para pencari ilmu atau yang ingin belajar bahasa Inggris bareng-bareng gitu ya. Jadi disinilah channelnya, disinilah tempatnya. Sekali lagi mungkin saya akhiri, terima kasih banyak sebelumnya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.